Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mirza Ratyadi. Kali ini dalam tutorial bahasa pemrograman C++. Di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai static keyword. Jadi di dalam materi kali ini kita akan membahas mengenai static variable atau variabel static. Yakni variabel static, kita akan membahas mengenai variabel static di dalam function, kemudian variable static di dalam class. Ini saya pecah jadi dua bagian ya. Bagian kedua nanti saya akan tetap membahas mengenai static. Cuma yang bagian kedua nanti ada static object sama static function di dalam class. Tapi untuk kesempatan kali ini kita bahas mengenai static variable dalam function dan static variable dalam class. Oke, static variable dalam function. Apa itu static variable dalam function? Jadi yang namanya static variable di sini ada penjelasan yang saya dapat dari internet, hanya saja dalam bahasa Inggris, jadi saya coba terjemahkan. Jadi yang namanya static variable atau variable static dalam sebuah function, bila sebuah variabel itu dinyatakan sebagai static, maka alokasi memori yang ada di dalam komputer yang dialokasikan untuk variabel tersebut itu akan terus-menerus dialokasikan sampai selama program itu berjalan, sampai program itu berhenti. Jadi alokasinya akan terus berjalan, terus-terusan selama program itu berjalan. Bahkan bila function tersebut dipanggil berkali-kali, maka alokasi memori yang ada di dalam komputer yang digunakan sebagai variabel statik itu hanya akan dialokasikan sebanyak satu kali saja. Artinya cuma nempatin di satu alamat memori saja, di situ-situ aja, nggak pindah-pindah. Dia sifatnya yang namanya variable static, kalau udah dialokasikan di memori, di sebuah alamat memori, maka alamatnya akan di situ-situ aja, nggak akan pindah, nggak akan bisa di-copy ke alamat memori lain, tapi nilainya bisa berubah, hanya saja dia nggak bisa pindah-pindah gitu. Dan nilai dari variabel tersebut akan terus terbawa terus-menerus selama function itu berjalan. Nah ini, the value of the variable in the previous call gets carried through the next function call. Jadi apabila sebuah variabel dalam function itu nilainya diubah jadi, misalnya nilai awalnya 1, diubah jadi 2, maka setiap function itu dipanggil lagi, nilai yang sebelumnya itu akan tetap dipanggil. Misalnya tadi 1 berubah jadi 2, terus dipanggil lagi functionnya dipanggil lagi, maka nilai terakhir yang dipakai yakni nilai 2. Nah ini berguna untuk mengimplementasikan yang namanya coroutines di dalam C++, yaitu rutin yang terus berjalan terus menerus gitu. Oke, supaya gampang, supaya lebih bisa dipahami seperti apa, nah contohnya saya jalankan lewat code block saja. Oke. Nah ini kebetulan saya udah buat sebuah program namanya static 1. Silakan buat nama program sesuka Anda. Di sini saya coba buat sebuah function namanya tampilkan. Oke, di sini ada sebuah variabel angka yang nilainya saya taruh 0 sebagai inisialisasi awal. Kemudian dia akan mencetak nilai angka tersebut, angka sekarang, angka. Kemudian angka plus, artinya nilai angka ditambah 1.
Oke, kemudian saya akan jalankan function tampilkan sebanyak 5 kali. Saya gunakan loop for integer i sama dengan 0 until i lebih kecil dari 5, nilai i ditambah terus. Oke, kemudian dia menjalankan function tampilkan sebanyak berapa kali? Iya, 5 kali. Oke, sudah paham ya tentang loop for? Pasti udah paham dong. Oke, sekarang saya coba tampilkan hasilnya. Oke, saya build and run. Oke, sekarang kita lihat di sini ya. Angka sekarang 0, angka sekarang 0, angka sekarang 0 sampai 5 kali. Kok 0 terus sih angkanya? Padahal yang diharapkan ya di sini nih. Nah, ini. Di sini ada angka plus. Oke. Coba lihat di sini ada angka kok ini. Nah, lihat di sini ya. Di sini ada angka plus. Harusnya kan angkanya ini nambah 1 ya. Tapi kok malah balik jadi 0 lagi? Ada yang tahu kenapa? Ya, ini inisialisasi awal. Kita perhatikan ya. Coba perhatikan di function tampilkan ini, di bagian paling atasnya di baris ke-6 ini, inisialisasi nilai angka adalah 0. Sehingga waktu si loop for ini menjalankan function tampilkan untuk pertama kali, dia akan melihat inisialisasi angka adalah 0, sehingga waktu dia mencetak angka sekarang ini adalah 0. Nah, ini angkanya adalah 0. Kemudian angka ditambah 1. Jadi angkanya jadi 1. Yang tadinya 0 jadi 1. Kemudian si loop for ini kembali menjalankan function tampilkan, tapi waktu dia menjalankan function tampilkan untuk kedua kalinya, dia lihat inisialisasi angkanya 0, bukan 1. Karena apa? Karena angka ini diinisialisasikan kembali menjadi angka 0. Angka satunya itu tadi terlupakan gara-gara di sini ada inisialisasi. Oke, terus gimana caranya supaya angka yang tercetak ini jadi 0, 1, 2, 3 sampai 4? Nah, itulah gunanya itulah sebabnya kita membahas yang namanya keyword static. Nih, tambahkan saja keyword static di bagian sini. Nah, ini static, tipe data, nama variabel, kemudian inisialisasinya. Oke, sekarang kita lihat angka sekarang. Oke, sekarang kalau kita build and run lagi. Oke, perhatikan. Nah, sekarang lihat nih hasilnya. Angka sekarang adalah 0. Angka sekarang adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Kenapa begitu? Nah, inilah yang disebut dengan static. Variabel yang sifatnya static. Coba perhatikan ya di penjelasan sini. Oke, yang namanya variabel saat dideklarasikan sebagai static, yang namanya alokasi memorinya itu dialokasikan terus-menerus selama program itu berjalan. Dan yang paling penting, nah perhatikan di sini ya. The value of variable in the previous call gets carried through next function call. Jadi apabila variabel yang di dalam function itu jadi yang namanya variabel static dalam function itu nilai terakhirnya akan terus terbawa selama function itu berjalan. Jadi the value of variable in the previous call gets carried through the next function call. Artinya nilai dari variabel yang sebelumnya itu terbawa terus sampai function itu dipanggil lagi. Itu sebabnya
waktu setelah function tampilkan ini dipanggil pertama kali di sini, dipanggil pertama kali. Nah, ini dipanggil pertama kali oleh baris yang ini. Nah, kemudian ada baris berikutnya yakni angka plus plus. Ini saya ganti pennya dulu. Oke. Nah, jadi angka plus plus. Jadi nilai angka yang tadinya 0 berubah jadi 1. Nah, kemudian function tampilan itu kan selesai. Terus dipanggil lagi oleh si for ini untuk yang kedua kalinya. Waktu dipanggil kedua kalinya, dia akan menggunakan nilai terakhir dari variabel angka ini. Nilai terakhir dari variabel angka terakhir adalah 1 karena angkanya sudah ditambah 1. Itu sebabnya waktu dicetak angka sekarang yang tercetak adalah 1. Kemudian lanjut angkanya ditambah 1 lagi jadi 2. Kemudian fungsinya dipanggil untuk ketiga kalinya. Dia lihat angka terakhir dari isi dari variabel angka ini adalah 2, sehingga ditampilkan angka sekarang adalah 2. Begitu seterusnya sampai angka ke-4. Oke. Gimana? Paham? Ya, itu adalah aturan sistem itulah yang namanya aturan sistem dari variabel yang sifatnya static. Gimana? Paham ya? Ya, intinya yang namanya variabel yang sifatnya statik itu ya, pertama apabila dia dinyatakan sebagai variabel statik, kita bicara variabel yang dalam function ya. Variabel yang dinyatakan sebagai statik itu akan dialokasikan ke dalam memori, akan dialokasikan selamanya ke dalam memori, dialokasikan selamanya. Dan dia hanya menempati satu tempat saja, nggak bisa pindah, nggak bisa di-copy, nggak bisa pokoknya nggak bisa dipindah-pindahkan, nggak bisa di-copy ke alamat memori lain, tapi isinya bisa diubah-ubah. Dan yang paling penting, nah ini nilai dari variabelnya terbawa terus. Nilai variabel terakhirnya apabila terjadi perubahan akan terbawa terus sampai function itu dipanggil lagi gitu. Oke, gimana? Paham ya? Saya yakin dari contoh tadi Anda bisa paham yang dimaksud dengan variabel yang sifatnya static. Oke, itu variabel yang sifatnya static, variabel dalam function yang sifatnya static. Nah, sekarang bagaimana dengan variabel yang sifatnya static yang di dalam class? Oke, itu gini. Nah, ini. Kita fokus ke sini ya. Oke. Variabel static yang di dalam class sama seperti variabel di dalam function, dia sifatnya cuma menempati satu alamat memori saja, dia nggak bisa dipindah-pindah, dia nggak bisa di copy ke alamat memori lain. Sama, cuman bedanya kalau dalam operasi variabel yang di dalam sebuah class, variabel static dalam sebuah class, itu sebuah variabel, jadi satu variabel dalam kelas itu dipakai rame-rame oleh beberapa objek. Jadi variabel statiknya itu hanya menempati satu alamat memori aja dan dipakai rame-rame oleh beberapa objek yang ada, objek turunannya dari kelas tersebut. Cuman yaitu variabelnya nggak bisa ada multiple copy, artinya nggak bisa di copy ke variabel, nggak bisa di copy ke alamat memori yang lain, sekalipun yang mencoba mengcopy itu adalah objek turunan dari kelas tersebut. Jadi
variable static itu bisa dipakai oleh objek yang lain, tapi ya variabelnya itu aja di memori, satu tempat itu aja, nggak bisa dipindah-pindah. Dan karena sifatnya static, itu sebabnya tidak bisa diinisialisasi menggunakan konstruktor. Oke, biar gampang kita praktek aja ya. Oke, mana code blocks-nya? Oke, saya hapus dulu ini. Kemudian ini saya hapus. Oke, saya buat sebuah class namanya coba-coba. Oke, di dalam kelas coba-coba ada variabel public, integer, angka. Oke, kemudian saya buat sebuah konstruktor namanya coba-coba. Iseng aja saya bikin sebuah konstruktor, tapi kosong, nggak ada apa-apanya, kosong melompong. Oke, sekarang saya buat sebuah objek baru dari coba-coba, namanya coba1. Kemudian coba-coba, coba2. Kemudian coba1, saya akses variabel angkanya, saya isi nilai 2. Kemudian coba2, saya variabel angkanya saya akses, kasih nilai 3. Oke, kemudian saya coba tampilkan di sini. Ya, coba1 isinya berapa, alamatnya berapa. Oke, coba kita build and run. Oke, perhatikan ya. Oke, biar gampang lihatnya. Nah, ini di sini deh. Oke, saya yakin Anda familiar untuk membaca coding ini. Ini simple banget. Jadi saya punya sebuah class namanya coba-coba, kemudian di dalamnya ada variabel angka. Kemudian saya buat dua objek, coba1 dan coba2. Kemudian coba1 angkanya saya isikan 2 variabel angkanya, kemudian di coba2 variabel angkanya saya isikan 3. Oke, kita perhatikan di sini ya. Yang namanya aturan alokasi memori di dalam class, saya yakin Anda ada yang sudah paham. Jadi saya di sini bikin dua buah objek, coba1, coba2. Nah, di coba1 saya tampilkan nilai variabel angka adalah 2. Alamatnya nah ini 0x61fe1c. Kemudian yang coba 2 nilainya 3, alamatnya 0x61fe18. Beda nggak sih? Coba lihat. Alokasi memori di alamatnya coba 1 dan coba 2 beda ya. Ya, ini adalah aturan alokasi memori, aturan alokasi memori variabel di object oriented programming. Jadi compiler mengalokasikan alamat yang berbeda untuk masing-masing variabel di masing-masing objek. Paham ya? Udah paham dong pasti. Udah familiar sama hal ini kan? Oke. Udah paham ya? Kalau sudah paham, sekarang gini. Gimana kalau integer ini saya jadikan static? Nah, kemudian saya build and run. Gimana hasilnya? Oh, tidak bisa. Dia error. Kenapa? Lihat di sini errornya. Dia nggak ngasih tahu barisnya. Yang jelas dia kasih tahu di sini undefined reference to coba-coba variabel angka. Kenapa seperti itu? Karena gini, sesuai dengan aturan
undang-undang. Aturan perundang-undangan. Oke. Yang namanya aturan dalam static variable dalam kelas sama seperti variabel yang function, itu yang namanya alamat memorinya itu, alamat memori variabel static itu hanya dialokasikan di satu tempat saja di alamat memori. Nggak bisa dialokasikan ke alamat memori yang lain, nggak bisa dipindah, nggak bisa di copy. Nah, itu sebabnya there cannot be multiple copies of same static variable for different object. Tidak ada yang namanya variabel ganda, multiple copy dari variabel static itu untuk objek yang berbeda. Itu sebabnya waktu program ini dijalankan dia error, karena yang namanya variabel angka di objek coba 1 dan coba 2 ini harus dialokasikan di memori yang berbeda, dan itu bertentangan dengan aturan variabel static. Nggak boleh static itu hanya satu tempat, nggak boleh di 2 tempat, 3 tempat, atau di beberapa tempat yang berbeda. Terus supaya variabel static ini tetap bisa dibaca, gimana caranya? Ya gini, aturan tata bahasa dalam menginisialisasi variabel static dalam kelas itu harus diinisialisasikan dulu variabelnya di luar kelas, di luar body class ini. Nah, di luar body class coba-coba ini, dan tentunya di luar function main. Caranya seperti biasa, masih ingat kan? Untuk mengakses member variabel dari sebuah kelas, caranya ketik tipe datanya, tipe data dari variabelnya, kemudian ketik variabelnya, ketik nama kelasnya, coba-coba, kemudian double titik 2, masukkan, nah ini variabelnya, yakni angka. Kemudian berikan inisialisasi, misalnya 5. Oke. Nah, jadi variabel angka ini diinisialisasikan di luar body class-nya dengan mengalokasikan nilai 5. Contohnya di sini saya alokasikan nilai 5. Kemudian di sini nggak perlu lagi diinisialisasikan lagi di sini, karena sudah diinisialisasikan di sini di luar body class. Di sini udah nggak perlu lagi. Itu coba. Nah, ini saya tetap buat nih coba-coba saya bikin objek coba 1, kemudian saya bikin objek coba 2. Kemudian saya tampilkan isinya. Seperti apa hasilnya? Nah, seperti ini hasilnya. Perhatikan. Coba 1 nilainya 5. Alamatnya 0x403010 ya. Perhatikan alamatnya. Kemudian coba 2 nilainya 5 juga, alamatnya 0x403010 sama. Nah, ini yang disebut dengan variabel static di dalam class. Sama itu ini contohnya sama seperti aturan. Nah, ini implementasi dari aturan sistem variabel static dalam class, bahwa yang namanya variabel static itu hanya menempati satu tempat di memori komputer, satu ruangan, satu tempat, nggak bisa di copy ke tempat lain. Itu sebabnya kedua objek ini, yakni coba 1 dan coba 2, atau mungkin ada coba 3, coba 4, maupun objek lain yang merupakan turunan dari kelas coba-coba ini, saat dia mengakses variabel angka, hendak menampilkan variabel angka ini, variabel angka ini, karena dia static, dia akan mengacu ke alamat memori yang sama. Karena aturan static itu ya tadi hanya menempati satu tempat di memori saja. Itu sebabnya variabel angka ini bakalan dipakai bareng-bareng oleh beberapa objek yang merupakan turunan dari kelas coba-coba. Berapapun banyak objeknya di sini, yang penting objeknya itu adalah turunan dari kelas coba-coba, maka waktu dia mengakses nilai angka ini, ya
hasilnya ya sama aja, isinya selalu 5 ya, karena alamatnya ya cuman satu tempat aja di memori komputer. Gimana, paham? Gampang ya. Yang penting Anda pahami dulu aturannya seperti apa. Nah, ini pahami dulu aturannya seperti apa di sini. Jadi variabelnya itu hanya menempati satu tempat, sama seperti hanya menempati satu tempat saja di memori komputer. Kemudian variabel statiknya itu di dalam kelas itu digunakan oleh beberapa objek turunannya. Jadi ibaratnya satu variabel dipakai bareng-bareng, dikeroyok bareng-bareng oleh beberapa objek gitu. Gimana, paham ya? Yang penting Anda pahami dulu aturannya, kemudian Anda bisa praktek bagaimana mengimplementasikan static variable. Oke, gimana? Paham ya? Saya harap Anda sudah paham dengan penjelasan saya. Saya coba terangkan sejelas-jelasnya dan sesingkat-singkatnya. Oke, itu tadi tentang static variable dalam class. Oke, kali ini dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Untuk selanjutnya nanti kita akan membahas di bagian berikutnya masih mengenai static keyword. Itu tentang nanti kita bahas static object, kemudian static function yang ada di dalam class. Ini static functionnya yang masih yang nggak pakai class ya, cuma function biasa. Tapi nanti ada static function yang di dalam class yang merupakan class member. Oke, kali ini dari saya cukup sekian dulu. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penjelasan saya dapat berguna bagi Anda. Oh ya, jangan lupa subscribe kalau berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum.